Kami dari kelompok 10B Biokimia 2 yang beranggotakan saya Bunga Nadia Saputri dengan NIM 06, saya Pemaustia Dewi dengan NIM 50, dan saya Nadila Kandraini dengan NIM 58. Tujuan, mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi enzim restriksi dan vektor cloning gen. Enzim restriksi adalah protein nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek, dikenal sebagai sisi restriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Sedangkan vektor adalah molekul DNA yang digunakan untuk membawa dan menggandakan fragmen DNA asing dalam sel inang. A. Enzim restriksi. Enzim restriksi adalah enzim endonuklease yang berfungsi sebagai biokatalisator khusus dalam rekayasa genetika, yaitu dengan memotong tulang punggung gula fosfat pada DNA. Enzim ini sebagian besar diisolasi dari bakteri dan berperan sebagai sistem pertahanan terhadap DNA asing seperti bakteriofag. 1. Cara kerja enzim restriksi. Enzim restriksi bekerja dengan mengenali urutan basa DNA spesifik sisi restriksi, lalu mengikat dan memotong kedua untai DNA pada atau dekat lokasi tersebut sehingga menghasilkan fragmen DNA. Pemotongan dapat menghasilkan ujung tumpul jika kedua untai dipotong pada posisi yang sama atau ujung lengket jika dipotong secara terhuyung-huyung. Ujung lengket ini dapat berpasangan secara komplementer dan memudahkan penyambungan DNA oleh enzim ligase. 2. Proses pemotongan enzim restriksi. Pada gambar tersebut menunjukkan proses pembentukan DNA rekombinan dengan menggunakan enzim restriksi E. coli. 1. Pemotongan DNA oleh enzim restriksi. Enzim E. coli mengenali urutan spesifik pada DNA 1 merah dan DNA 2 biru lalu memotongnya. Pemotongan ini menghasilkan ujung lengket yaitu ujung DNA dengan basa-basa yang belum berpasangan. 2. Penyatuan fragmen DNA. Karena ujung lengket memiliki urutan yang komplementer, fragmen dari DNA 1 dan DNA 2 dapat bergabung secara alami melalui ikatan hidrogen antara basa-basa nitrogen yang cocok. 3. Pembentukan DNA rekombinan. Dengan bantuan enzim ligase, kedua fragmen DNA yang telah menyatu diperkuat dengan ikatan fosfodiester membentuk DNA rekombinan yang stabil. 3. Jenis-jenis dari enzim restriksi endonukleas. Yang pertama, enzim restriksi tipe 1. Enzim ini hanya memotong satu untai DNA dan membutuhkan Mg2+ serta ATP untuk bekerja. Urutan DNA yang dikenali sekitar 15 basa panjangnya, tetapi pemotongan terjadi sekitar 1000 basa dari urutan pengenalan. Contoh enzim ini adalah ECOK dan ECOB. Yang kedua, enzim restriksi tipe 2. Enzim ini paling stabil dan banyak digunakan dalam rekayasa genetika karena memotong DNA tepat di lokasi pengenal tanpa membutuhkan ATP. Urutan yang dikenali bersifat palindromik, contohnya E. coli, PVU2, dan ALU1. Enzim restriksi tipe 3. Enzim ini jarang digunakan dalam cloning gen karena memotong DNA secara acak di luar urutan pengenal. Seperti tipe 1, enzim ini juga membutuhkan Mg2+ dan ATP untuk bekerja. Contohnya adalah HINV3. Kemudian ada vektor. Vektor adalah molekul DNA yang digunakan dalam cloning gen sebagai pembawa fragmen DNA yang diinginkan ke dalam sel inang. Dalam manipulasi genetik, vektor berfungsi untuk membawa dan memasukkan DNA asing agar dapat diperbanyak di dalam sel hidup. Kemudian ada jenis-jenis vektor. Yang pertama ada vektor plasmid. Plasmid adalah DNA melingkar yang dapat bereplikasi sendiri dalam sel bakteri dan sering digunakan sebagai vektor cloning karena ukurannya kecil, mudah diisolasi, dan diperbanyak. Plasmid biasanya mengandung gen resisten antibiotik seperti PBR322 yang memiliki gen AMPR dan TET-A untuk seleksi sel inang. Keunggulan plasmid sebagai vektor meliputi dapat bereplikasi sendiri dalam sel inang, memiliki penanda seleksi seperti gen resistensi antibiotik, memiliki situs cloning untuk penyisipan DNA asing. 2. Vektor faga. Vektor faga adalah virus bakteriofag yang digunakan untuk membawa DNA ke dalam sel bakteri. Dibandingkan dengan plasmid, faga dapat menerima fragmen DNA lebih besar, yaitu sekitar 9-20 kb, menjadikannya lebih efektif untuk cloning DNA ukuran besar. Salah satu yang paling umum digunakan adalah bakteriofaga lambda, yang menginfeksi E. coli. DNA lambda memiliki ujung kohesif yang memungkinkannya menjadi sirkular dalam sel inang. Bagian tengah DNA lambda yang tidak esensial bisa digantikan dengan hingga 23 kb DNA asing. Agar dapat menginfeksi bakteri, DNA rekombinan harus dikemas dalam kepala faga menggunakan kemasan in vitro, di mana protein faga membantu membentuk virus yang siap menginfeksi E. coli dan memperbanyak DNA calling. 3. Vektor cosmid.
Cosmid adalah gabungan plasmid dan vaga lambda yang dapat membawa DNA hingga 45 kb. Cosmid memiliki sisi cos, memungkinkan DNA dikemas dalam kepala vaga untuk menginfeksi E. coli, tetapi setelah masuk, DNA-nya bersirkulasi seperti plasmid. Cosmid memiliki asal replikasi, gen seleksi, dan situs restriksi memudahkannya penyisipan DNA asing Cosmid, sering digunakan dalam pembuatan perpustakaan genom, baik genom lengkap maupun cDNA. Dalam cloning Cosmid dan DNA target dipotong dalam enzim restriksi, disambungkannya dengan ligase, lalu dikemas dalam partikel vaga untuk menginfeksi E. coli. Cosmid stabil tetapi sulit dipertahankan jika membawa DNA besar. 4. Vektor artifisial kromosom. Kromosom buatan adalah vektor cloning yang dapat membawa DNA berukuran besar. Dua jenis utama adalah YIC atau Yeast Artificial Chromosome dan BIC atau Bacterial Artificial Chromosome. YAC digunakan dalam ragi Saccharomyces cerevisiae dan mengandung asal replikasi, centralmer, telomer, serta situs enzim restriksi. YAC dapat membawa 100-200 kb DNA dan direplikasi seperti kromosom ragi. BIC berbasis plasmid E. coli dan mampu membawa lebih dari 300 kb DNA. BIC lebih stabil dibandingkan YAC, mudah dimodifikasi serta digunakan dalam pemetaan genom karena tidak mengalami rekomendasi yang tidak diinginkan. Kesimpulan, enzim restriksi berfungsi memotong DNA pada urutan spesifik dan menghasilkan ujung tumpul atau lengket yang memudahkan penggabungan DNA. Proses DNA rekombinan terjadi melalui proses pemotongan, penyatuan fragmen, dan penguatan oleh ligase. Enzim restriksi tipe 2 paling banyak digunakan karena paling spesifik. Dalam rekayasa genetika, berbagai vektor seperti plasmid, vaga, cosmid, dan kromosom buatan digunakan untuk membawa DNA asing. Kombinasi enzim restriksi dan vektor ini menjadi dasar utama dalam cloning gen dan bioteknologi.